Saya tidak menyangka desa Bilubante akan menjadi desa wisata karena di Bilubante tidak ada pantai, bukit, gunung maupun air terjun. Dulu Bilubante sebelum menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat di sini adalah terpusat tertumpu pada tambang pasir, kemudian masyarakat kami lebih banyak menjadi TKI dan TKW. Banyak sekali ibu-ibu, pemuda menjadi pengangguran, termasuk juga menjadi tantangan kita adalah bencana alam, terutama gempa bumi. Kami bersama pemuda membentuk komunitas dan sekarang menjadi Desa Wisata Hijau Bilubante. Di tahun 2015, kami meminta proyek kerjasama Indonesia-Jerman untuk dibina menjadi desa wisata. Waktu proyek ISET dimulai di tahun 2017, yang paling awal kami terima adalah pemberian pemahaman mengenai literasi dan cara pengelolaan keuangan yang benar, terutama buat ibu-ibu. Setelah itu, barulah kami menerima macam-macam pelatihan seperti bagaimana membuat paket sepeda, kemudian pengelolaan homestay, pasar pancingan, terapis kebugaran, dan kebun herbal. Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri, ingin membantu suami, ingin membantu pengelola rumah tangga. Semenjak saya masuk di koperasi dan saya ikut di UMKM itu, saya akhirnya ikut pelatihan di desa itu, pelatihan dari Maratila Art Group. Pelatihannya menjadi terapis. Kita belajar tentang tanaman herbal dan dari tanaman herbalnya kita bisa tahu tanaman ini untuk obat ini. Dan ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali tanaman yang kita tidak tahu apa sih manfaatnya itu. Dan selesainya pelatihan itu kita langsung mendapatkan job. Kita sangat yakin pada diri kita sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga. Masih banyak yang harus dipelajari untuk Bilubante berkembang, terutama untuk pengenalan di media sosial yaitu digital. Digital ini perkembangannya sangat cepat sekali, 4.0. Jadi kami lebih banyak memang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, kemudian YouTube. Kita mengembangkan desa kebugaran ini memberikan informasi kepada halayak ramai. Saya mendapatkan ilmu digital marketing ini melalui ISET. Kita diajarkan bagaimana cara membuat caption, membuat konten di media sosial, kemudian bagaimana cara kita memviralkan sesuatu informasi ke halayak ramai. Tantangan itu paling berat sekali adalah kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami wisata itu sendiri, atau bahkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami pemerintah desa dengan berbagai pemuda memberikan pemahaman, kemudian mereka bisa melihat, menyaksikan wisata yang ada di desa Bilubante ternyata sangat menguntungkan, terutama para pelaku kuliner dan lain sebagainya. Di luar itu semua ibu-ibu di sini juga menjadi lebih paham bagaimana mengelola keuangan dengan benar dengan adanya kerjasama bersama Allianz. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pariwisata adalah lokomotif untuk menggerakkan semua bisnis yang ada di lokasi pariwisata tersebut, khususnya bisnis dari koperasi maupun usaha kecil menengah. Kita bisa mengembangkan handicraft, kita bisa mengembangkan kuliner, kita bisa mengembangkan jasa-jasa lainnya seperti guide, kemudian sewa mobil, sepeda, dan banyak hal bisa kita kembangkan. Pemerintah tentu memberikan akses. Jadi seperti contoh tadi kalau Kementerian Koperasi memberikan akses permodalan dengan tingkat bunga yang rendah. Kami kerjasama juga dengan Hotel Santika. Kami dibantu seperti penyediaan bed, handuk, kemudian alat-alat memasak. Dan itu lebih cenderung diperuntukkan untuk homestay yang ada di Bilubante. Kami bersyukur bahwa Bilubante ini masuk dalam proyek kita. Kita memberikan sharing ya dalam hal food and beverage, kemudian akomodasi untuk pengemasan kamar seperti apa, penyediaan kamar untuk tamu-tamu seperti apa, dari segi standar kebersihan. Mengembangkan desa ini menjadi desa wisata yang sekarang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari kurun 2017 sampai dengan 2019 awal itu peningkatannya sangat signifikan sekali. Bagaimana kemudian teman-teman di sini terlatih memandu guide-nya, kemudian bermanfaat untuk masyarakat kita seperti itu.
di mana tugasnya sekaligus membangun sebuah ekosistem sustainable tourism di dalam Panorama Group dan kepada pihak-pihak stakeholder di luar Panorama. Kami melihat bahwa masa depan pariwisata dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kami bersama dengan ISET melakukan pengembangan untuk Desa Pilih Bante. Desa Pilih Bante bisa kembangkan itu menjadi sebuah rangkaian atraksi serta aktivitas untuk bisa menarik wisata. Karena nantinya setelah pandemi usai, itu hampir semua orang pasti akan pengen berwisata, pengen mengunjungi daerah. Program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Marta Tilar Group sendiri. Program inklusif bisnis ini sangat mendorong perekonomian daerah itu bisa maju, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk Desa Pilih Bante bisa mempersiapkan diri dengan lebih komprehensif. Tentunya harapan kita ke depannya, desa kita ini mempunyai masyarakat yang terampil, terutama seluruh mitra yang terlibat di proyek ISET untuk tetap sebagai pendukung desa wisata yang ada di Pilih Bante ini.
siang, salam pariwisata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya Vivit dan juga Pak Sadewa dari Panorama kembali untuk menjadi moderator dalam pelatihan yang keempat pada siang hari ini. Di sini juga sudah hadir Ibu Wikan yang akan menjadi pemateri kita. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman yang diimplementasikan oleh proyek ASET, yakni Bappenas dan GIZ bersama dengan Panorama Group, serta didukung oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Relasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, topik sekarang, sesi kali ini, sesi keempat adalah bagaimana menghitung harga akomodasi di desa wisata. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali beberapa reminder atau aturan main untuk pelatihan online ini. Yang pertama adalah panitia akan mematikan kamera dan mikrofon peserta supaya jaringan baik dan juga kita tidak terganggu oleh suara-suara yang mengganggu. Kemudian mohon tuliskan pertanyaan pada chat box di Zoom dan juga pada YouTube TV Desa. Nanti panitia akan memilih pertanyaan yang relevan dengan topik yang akan dibacakan oleh moderator. Dan apabila masih ada waktu, kita juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyatakan secara langsung pertanyaannya. Jangan lupa mengisi daftar hadir, dan materi pelatihan akan dikirim di chat box dan juga di WhatsApp grup peserta. Terakhir, sebelum pelatihan berakhir, post-test akan dikirimkan di chat box dan juga WhatsApp group. Hanya mereka yang lengkap mengisi pre dan post-test akan mendapatkan e-sertifikat. Baik, Pak Dewa, monitor ya, Pak, Bapak hadir. Siap, selalu monitor Bu Vivit. Ya. Sehat semua, selamat pagi, ketemu lagi di sesi keempat bersama Bu Wikan dan kita berdua ya Bu Vivit. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Perkenalkan Bu Wikan. Ya, saya akan perkenalkan Ibu Wahyu Wikan Trispratiwi. Nah, biasa dipanggil Ibu Wikan. Beliau itu sejak Desember 2013 merupakan General Manager dari The 101 Yogyakarta Tugu. Beliau juga merupakan badan pengurus dari PHRI Jogja. Sebelum bergabung dengan Panorama Group, beliau berkarir di berbagai hotel seperti Mercure Hotel, Phoenix, Grand Mercure, Yogyakarta Plaza Hotel, dan semuanya ada di Jogja. Beliau juga berdomisili di Jogja. Nah, baik, kita kembali ke 101 Yogyakarta Tugu. Ternyata di sana, Pak Dewa, ada program CSR yang menarik dilaksanakan oleh 101 Hotel ya, di mana 101 Hotel itu menjadi ibu asuh dari salah satu desa wisata di Jogja, yaitu Kebon Agung. Nah, begitu perkenalan dari saya, mungkin kita langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Wikan untuk menyapa kita semua dan memulai presentasinya. Baik, Ibu Wikan. Ya, terima kasih Bu Vivit, Pak Sadewa, apa kabar? Semuanya sehat dan semangat. Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia, saya lihat aduh dari jauh ini dari Sabang sampai Merauke kalau saya lihat. Oke, terima kasih dalam hal ini yang telah bergabung di dalam acara ataupun pelatihan hari ini. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vivit, kebetulan saya saat ini ada memimpin di hotel di 101 Yogyakarta Tugu, Hotel Bintang 4 di Yogyakarta. Benar sekali bahwa saat ini kami mempunyai program asuh untuk desa wisata sudah berlangsung mulai tahun 2016 sampai sekarang dengan SK Gubernur yang dari 2016 sampai tahun 2019, tapi kemudian berlanjut karena keinginan dari warga ataupun pengurus dari desa wisata untuk kami tetap mengasuh mereka, yaitu di Kebon Agung, Imogiri, Bantul. Oke, itu hanya sekedar perkenalan, nanti mungkin ada lebih lanjut lagi, saya akan dengan senang hati kalau ada yang mau sharing. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk menginformasikan bagaimana men-sharing untuk perhitungan harga akomodasi di desa wisata. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan akomodasi itu bisa berupa penginapan sederhana, ataupun itu rumah penduduk yang kemudian disewakan untuk para tamu,
dan kemudian bisa juga dikatakan homestay, atau bisa dikatakan lodgement, dan bisa juga yang saat ini sedang tren itu adalah yang namanya glamping, yaitu adalah glamour camping yang saat ini beberapa yang berupa tenda dan sebagainya. Tapi itu tidak saya bahas di sini, tapi saya akan menginformasikan masalah bagaimana cara menghitung kamar yang ada di desa wisata Bapak Ibu atau penginapan yang ada di desa wisata Ibu. Boleh dilanjut Mbak Tina untuk slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita bicara masalah harga akomodasi, sebetulnya ada 3 hal yang sering kita gunakan istilah harga kamar. Yang pertama itu disampaikan di situ adalah tertulis adalah harga sewa kamar per malam sesuai dengan tipe kamar dengan fasilitas masing-masing. Artinya harga kamar itu hanya berpatokan berdasarkan dari harga kamar tersebut per malamnya berapa. Sewa per harinya berapa berdasarkan dari tipe kamar, kalau memang ada beberapa tipe kamar. Kemudian ada juga istilah yang dinamakan harga kamar berdasarkan dari harga per orang. Jadi dalam satu kamar itu bisa dihuni beberapa orang sesuai dengan jumlah bednya. Contoh misalkan di dalam kamar tersebut ada 2 bed, tapi bisa dipakai untuk 4 orang. Misalkan itu biasa terjadi ketika ada anak-anak sekolah begitu ya. Itu bisa dipakai untuk 1 kamar untuk dihuni oleh 4 orang. Nah, itu kita namakan di situ pengenaannya adalah harga per orang dalam 1 kamar. Itu bisa dinamakan harga per orang. Kemudian juga ada harga akomodasi, itu berdasarkan dari harga kamar yang merupakan sewa kamar, tapi termasuk di sini itu adalah harga makan paginya, harga makan malamnya, atau bahkan termasuk juga fasilitas yang disediakan di desa wisata tersebut adalah berupa paket wisata. Bisa berupa paket wisata bercocok tanaman, paket edukasi, yaitu kalau di Jogja yang kami asuh itu contoh misalkan menanam padi mulai dari awal, kemudian membajak sawah dengan kerbau, itu bisa dimasukkan ke situ. Atau belajar masak tradisional, itu bisa dimasukkan juga di dalam harga akomodasi. Jadi sekali lagi yang namanya harga akomodasi tidak hanya harga kamar, dihitungnya per kamar saja, tapi juga bisa per orang. Per kamarnya itu bisa dihuni 4, 5 orang, dan sebagainya tergantung dari kapasitas dari kamar tersebut, atau harga paket, yaitu dari kamar, termasuk paket makanannya, dan termasuk juga paket wisata. Boleh dilanjut, Mbak Tina? Oke, nah bagaimana sebetulnya cara menghitung strategi dalam hal harga kamar sehingga para market atau tamu mengetahui harga jual kami itu berapa, harga kamarnya berapa. Sebetulnya ada beberapa patokan strategi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa berdasarkan dari biaya kamar itu sendiri. Ketika pada saat kita mengelola penginapan ataupun kamar, apa saja yang kita bisa keluarkan ataupun biaya apa saja yang kita keluarkan untuk mengelola kamar tersebut. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, bisa berdasarkan persaingan, harga berdasarkan persaingan. Apa saja nanti juga saya lanjutkan di sana. Kemudian berdasarkan permintaan, dan kemudian strategi berdasarkan harga psikologikal, dan kemudian kita bisa menghitung harga kamar berdasarkan dengan sistem harga promosi. Nah, ini akan saya terangkan secara detail di slide berikutnya. Silakan. Ya, jadi kalau ini apa yang dimaksud dengan menghitung harga akomodasi atau kamar berdasarkan biaya, itu adalah proses penghitungnya dengan menjumlah semua variabel biaya yang digunakan untuk memproduksi kamar yang bersih untuk digunakan tamu. Biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan kamar supaya kamar tersebut itu layak dihuni oleh tamu itu merupakan dinamakan biaya cost ataupun biaya pengeluaran yang kita keluarkan, yaitu bisa berupa biaya perlengkapan kamar, amenities ya istilahnya, itu adalah rata-rata biaya perlengkapan kamar yang kita gunakan dan dikonsumsi oleh tamu. Contoh misalkan di penginapan Bapak Ibu itu ataupun di homestay Bapak itu disediakan sabun, sampo, tisu, sandal, atau bahkan air minum, itu kita bisa hitung di situ. Itu adalah rata-ratanya. Itu berapa per hari, per orangnya berapa. Nah, itu kita hitung. Kemudian juga selain itu ada biaya bahan kimia untuk membersihkan kamar.
Contoh misalkan disinfektan, obat pembersih, sabun dan sebagainya itu juga kita masukkan di dalam biaya kamar. Kemudian juga apabila ada pencucian untuk spray, sarung bantal, nah itu kita masukkan juga di situ untuk biaya kamar. Kemudian juga bisa kita masukkan adalah biaya utilitas. Utilitas itu di situ ada termasuk listrik dan air. Jadi rata-rata biaya listrik dan air kalau setiap hari itu berapa yang kita keluarkan. Kalau contoh misalkan ada listrik ya, kemudian kalau air itu biasa diambil dari PDAM. Tapi kalau misalkan ternyata itu dari sumur, di situ tentunya kita tidak perlu hitung untuk biaya utilitas air. Dan bisa juga dimasukkan berdasarkan dari biaya kamarnya itu adalah biaya pegawai. Jadi rata-rata biaya pegawai yang membersihkan kamar itu hariannya berapa. Jadi kita bisa hitungkan di situ ya, berkaitan dengan bagaimana menghitung berdasarkan biaya kamar. Boleh dilanjut? Kemudian ini contoh perhitungan yang saya ambil dari contoh perhitungan di hotel. Jadi kalau kita lihat di situ ada kamar, tipe kamarnya berdasarkan dari tipe kamar, ada harga listrik ya. Ini per hari kami mempunyai, kita caskan adalah seharga 67.500. Contoh ya ini. Kemudian ini kami contohkan ada yang sebelah sini adalah berupa kamar yang tanpa breakfast, tanpa makan pagi, dan yang satunya adalah menggunakan makan pagi. Kemudian itu di situ ada biaya supplies ataupun amenities yang tadi saya sebutkan. Ada berupa kertas, voucher, kemudian amplop yang kita sediakan, kunci kamar itu kita masukkan di situ kira-kira sekitar 9.150 ya. Ini salah satu contoh. Kemudian kalau yang di housekeeping supplies itu contohnya misalkan tadi aqua, kemudian sampo dan sebagainya ya, itu kira-kira sekitar 36.600. Kemudian air per harinya per kamar itu hanya Rp750. Jadi total itu sekitar 113.000. Ini adalah biaya pokok dari kamar tersebut. Kalau tanpa makan pagi, kalau menggunakan makan pagi kita tambahkan. Jadi kalau di tempat hotel tersebut hitungannya kamar untuk makan pagi untuk 2 orang sekitar 34.000. Jadi kita tambahkan menjadi di situ akan tertulis menjadi 147. Jadi bedanya di sini adalah yang kamar saja dan satunya adalah menggunakan makan pagi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menghitung biaya kamar berdasarkan kos ataupun biaya yang kita keluarkan per harinya untuk tamu yang menginap di tempat kita. Kita boleh lanjut? Ya, nah itu tadi kemudian salah satu contoh dasar untuk menghitung kamar ataupun akomodasi. Yang lain adalah berdasarkan menghitung kamar ataupun menentukan harga jual kamar, kita berdasarkan dari persaingan. Di situ ada istilah ada harga di atas pesaing, harga sama dengan pesaing, dan harga di bawah pesaing. Nah, kita akan melihat di lingkungan Bapak Ibu sekalian, di situ ada desa wisata yang lain atau tidak. Kemudian di situ ada homestay yang lain atau tidak. Kita akan melihat kira-kira di sana ada berapa. Misalkan contoh taruh kata di pesaing tersebut ada sekitar harganya per malam itu per kamarnya adalah 250.000. Nah, kalau 250.000 berarti kita mau menentukan harga kamar kita yang mana? Apakah mau di atas pesaing yang 250.000 atau sama dengan 250.000 atau mau di bawah harga pesaing, yaitu misalkan contoh 200.000. Itu bisa kita lakukan tergantung bagaimana keunikan dari desa wisata Ibu ataupun Bapak Ibu yang dikelola. Jadi kalau misalkan ternyata menurut Bapak Ibu ternyata bahwa homestay ataupun penginapan yang dikelola oleh Bapak Ibu itu ternyata lebih mempunyai fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pesaing, kita bisa tentukan harga di atas pesaing. Tapi kalau misalkan sama, kita bisa samakan dengan pesaing. Tapi kalau Anda mungkin sama, fasilitasnya sama dengan pesaing, tapi Anda ingin memberikan atau Bapak Ibu memberikan harga yang spesial, kita bisa menjual di harga di bawah pesaing. Itu berdasarkan persaingan ataupun kompetitor. Selanjutnya akan saya bahas untuk yang berdasarkan permintaan. Nah, harga akomodasi kita bisa tentukan berdasarkan dari harga permintaan. Permintaan pada saat tamu yang bagaimana? Apakah pada saat low season
itu di mana permintaannya rendah oleh karena pada saat musim tersebut, pada waktu tersebut tidak banyak tamu yang datang ke desa wisata atau tidak banyak datang tamu untuk berlibur ke desa wisata ataupun ke tempat kota di mana dikelola oleh Bapak Ibu untuk desa wisatanya. Biasanya terjadi pada saat awal tahun kalau di Indonesia, yaitu bisa di Januari, Februari, Maret. Seperti sekarang ini adalah, kalau kami istilahnya adalah masa paceklik ya. Kita tidak bicara masalah pandemi corona dulu ya, tapi kita pada saat normal, low season-nya itu adalah di Januari, Februari, Maret. Karena pada saat kenapa kondisi rendah? Oleh karena biasanya di awal tahun banyak kebutuhan yang dilakukan oleh tamu. Kemudian juga masih banyak juga kalau kita berkaitan dengan masalah itu perusahaan, banyak yang masih menghitung awal budget tahun dulu untuk sebelum mereka bergerak ataupun keluar dari kantor begitu atau mengadakan perjalanan dinas atau liburan. Dan biasanya di awal tahun itu adalah contoh misalkan untuk keluarga karena baru mulai sekolah lagi ya. Jadi biasanya itu menjadi low season. Kemudian pas bulan puasa, jelas pada saat pas bulan puasa terjadi permintaan tamu itu menjadi semakin rendah oleh karena puasa. Nah, kemudian kita kategorikan ada yang namanya high season. High season adalah pada saat waktu di mana permintaannya cukup tinggi, yaitu pada saat liburan sekolah, Lebaran, Natal, Tahun Baru, atau mungkin pada saat contoh misalkan di tempat Bapak Ibu dalam hal ini misalkan hari raya keagamaan itu bisa juga dikaitkan dengan high season. Kemudian juga pada saat selain mungkin low season atau high season atau pada saat di desa wisata Bapak Ibu ataupun di daerah area tempat Bapak Ibu sedang ada event tahunan yang sudah masuk ke kalender event di pemerintah setempat. Nah, bisa berupa festival atau mungkin pada saat itu ada pernikahan, ada pesta adat atau budaya. Nah, contoh misalkan kalau saya ambil contoh di Kalimantan, kalau nggak salah ya di Sintawang, ini menjelang Imlek, begitu biasanya pada saat masa normal, bukan masa pandemi, biasanya sudah setahun sebelumnya sudah banyak yang booking untuk melihat acara Imlek yang ada di daerah Sintawang. Nah, itu termasuk dinamakan permintaan yang tinggi oleh karena event. Ya, itu yang kita bisa mengatur, menghitung akomodasi kita berdasarkan dari permintaan. Boleh dilanjut? Nah, kemudian selain kita berdasarkan menghitung akomodasi harga kamar berdasarkan tadi saya sebutkan, kita juga bisa menentukan harga kamar itu berdasarkan dari angka psikologikal. Ya, itu ada sebetulnya memberikan efek psikologis kepada konsumen supaya kesannya lebih murah. Contoh misalkan Bapak Ibu mau menerapkan harga 250.000. Nah, kita bisa menggunakan strategi berdasarkan angka psikologikal tidak 250.000 tapi dengan angka 249.999 begitu ya. Nah, orang mengira bahwa itu angka psikologikal masih murah dibandingkan 250. Padahal sebetulnya itu angka 250.000. Contoh tadi juga saya tertulis di sini misalkan harga 200.000 tapi kita mencantumkannya itu adalah angka 100.000, 99.000 sekian begitu ya. Ini angka psikologikal yang orang akan mengambil ini karena lebih murah. Jadi istilahnya seperti itu. Oke, ini adalah berdasarkan harga psikologikal. Kemudian ada lagi yang kita bisa tentukan berdasarkan harga promosi. Nah, kalau harga promosi ini itu biasa kita lakukan pada saat desa wisata Bapak Ibu masih dalam proses launching ataupun dalam saat masih awal. Perlu sekali melakukan promosi supaya masyarakat mengenal homestay ataupun penginapan di tempat Bapak Ibu semuanya, kita bisa menggunakan harga promosi ini. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, ketika pada saat kondisi seperti sekarang ini, pandemi saat ini, kita bisa juga menghitung harga kamar berdasarkan harga promosi. Pandemi saat ini karena permintaan berkurang, karena orang tamu-tamu mungkin mau pergi masih takut begitu, kita bisa menggunakan dengan harga promosi. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Nah, harga promosinya itu yang bagaimana? Kita bisa lakukan dengan cara leader pricing. Dikatakan leader pricing itu adalah pada saat kondisi saat ini, misalkan normal begini, ada salah satu homestay yang bisa menjadi patokan
Nah, ketika kita bisa menjadi patokan, kita akan melihat harganya berapa ya. Mereka kok jadi lari sendiri. Oh, ternyata dia harga misalkan 300.000. Nah, ketika kita mau melakukan promosi, tentunya kita mengambil di bawah sekitar tadi 300.000 itu kita ambil misalkan 280.000. Ya, saya bicara untuk di homestay atau penginapan, itu istilahnya adalah leader pricing. Atau dengan cara yang malah justru lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok daripada pasaran tadi. Kalau pasaran misalkan 250.000, kita bisa memberikan loss leader pricing dengan promonya menjadi 225.000 atau harga 200.000. Itu juga kita bisa lakukan. Itu namanya loss leader pricing. Harga di bawah harga pokok pasaran. Atau mau dengan sistem buy pricing, harga umpan yang dengan maksudnya harga umpan diskon yang sangat tajam. Contoh misalkan harga normal yang saat ini dilakukan hampir sebagian besar tempat penginapan di seluruh Indonesia oleh karena pandemi ini kita melakukan yang namanya harga promosi buy pricing yang semula harganya contoh misalkan harganya 700.000 tiba-tiba bisa menjadi sekarang kita menjadi 300.000, 250.000 karena situasi. Nah, kita namakan harga promosi itu namanya adalah buy pricing. Jadi menurunkan harga kamar kita dari cukup drastis dibandingkan dengan harga normal. Tentunya yang kita perlu perhatikan itu adalah bahwa harga kamar kita itu jangan sampai merugi ataupun lebih rendah dibandingkan dengan harga biaya yang kita keluarkan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, biaya-biaya yang menyangkut masalah biaya alat kebersihan, listrik dan air sehingga kita tidak bisa menutup harga tersebut ya. Jadi pastikan harga promosi itu tidak lebih rendah daripada harga yang biaya pokok tadi. Kemudian kita juga bisa lakukan harga promosi berdasarkan dari special event pricing ya. Jadi contoh misalkan tadi ketika ada Imlek saat ini, misalkan karena memang mungkin tidak ada saat ini misalkan atau pada saat ada di tempat Bapak Ibu ada acara adat, upacara adat atau festival yang tahunan, nah kita bisa dibuat harga spesial. Nah, harganya spesial itu bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, tergantung bagaimana permintaan. Dan di harga spesial tadi kita bisa combine dengan harga paket sekalian menonton acara festival tersebut. Jadi itu kita bisa lakukan pada saat kita mempromosikan harga dengan cara menghitung berdasarkan harga kamar, itu berdasarkan dari pesaing. Ya, jadi ada leader pricing ataupun loss leader pricing ataupun kita dengan sistem tadi memotong harga tapi tentunya tidak bukan berarti sangat rendah sehingga tidak ada keuntungan yang diterima oleh Bapak Ibu, tidak, tapi mungkin keuntungannya berkurang tetapi kita tetap bisa berjualan, kita bisa diterima oleh pihaknya customer. Nah, itu yang dimaksud dengan harga promosi. Nah, saya pikir itu yang menjadi dasar ketika kita menentukan saat ini menentukan bagaimana menghitung harga akomodasi di suatu penginapan di desa wisata Bapak Ibu atau yang mungkin saat ini sedang merencanakan membuat homestay ataupun penginapan di tempat Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini menjadi patokan untuk menentukan harga. Jadi itu yang mau saya sampaikan, Bu Pipit. Saya lebih senang kita nanti mungkin akan ada session tanya jawab sehingga ketika ada permasalahan di tempat Bapak Ibu, saya bisa membantu untuk menjawab. Sekali lagi ada kutipan dikatakan bahwa hasil yang besar selalu berawal dari usaha yang kecil. Jadi sekali lagi usaha besar itu dimulai dari yang kecil. Terima kasih Bu Vivit, itu presentasi yang saya sampaikan di saat ini. Terima kasih banyak Bu Witan, benar-benar sangat lengkap dan komprehensif apa yang dipaparkan tadi. Dan memang waktu sesi yang pertama itu, waktu pagi dengan Pak Alex, sudah banyak yang bertanya bagaimana untuk pricing dari homestay. Ya. Oke, saya panggil dulu Pak Dewa. Ya, Pak Dewa, monitor. Ya. Nah, kita masuk ya untuk tanya jawab nih. Ya, ini ada beberapa pertanyaan kita lihat di chat box. Ini saya lihat ada dua sih Bu. Saya bantu baca dulu yang pertama ya Bu. Ya, silakan Pak. Jadi ini dari Pak Chandra Budi ya. Mengenai biaya pencadangan, tadi slide waktu yang Bu Wikan kasih ada tabel-tabel itu Bu. Ya. Oleh Pak Chandra itu biaya pencadangan amenities masuk atau tidak gitu Bu. Jadi biaya cadangan tadi.
Silakan Bu. Mbak Tina boleh minta tolong untuk atau kita tunjukkan dulu slide-nya. Oke, Kalau ditampilkan kalau lagi memang ya, tidak, oke nggak slide-nya. apa-apa. Jadi begini, tadi Pak Chandra ya, Pak Chandra terima kasih. Jadi atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya biaya cadangan, yang namanya cadangan itu sebetulnya tidak perlu kita masukkan ketika kita bicara masalah biaya pokok. Contoh misalkan saat ini. Jadi ini adalah biaya yang kita masukkan di sini itu adalah di mana kita menghitungnya berdasarkan bagi para tamu itu mengambil semuanya. Jadi kita harus menghitungkan berdasarkan jadi semua tamu itu mengambil. Contoh misalkan kalau kita di sini ada namanya ini maaf saya menyebut merek ya, maaf ya di sini terus mineral water. Nah, kalau misalkan dari tamu tersebut tidak mengambil mineral water, kita bukan berarti akhirnya tidak perlu menghitung, tetap kita hitung. Jadi ini adalah yang dimaksud cadangan, menurut jadi bukan ada cadangan lebih tidak ya Pak Chandra, tetapi kita menghitungnya itu berdasarkan mau dipakai atau tidak, kita sudah menghitungnya. Mau sampo-nya dipakai ataupun misalkan tadi mineral water-nya diambil atau tidak, tetapi tetap kita perhitungkan di dalam biaya kamar tersebut. Begitu ya Pak Chandra, jadi tidak ada cadangan lain. Misalkan, oh ditambah, Bu, kalau misalkan itu ada 3 orang, nah itu tidak perlu. Kalau menghitung, kalau memang 3 orang, ya kita menghitung sekalian ini 3 orang. Seperti tadi saya berikan contoh, itu untuk 2 orang. Jadi tidak perlu ada cadangan lain. Kalau misalkan, Bu, biasanya ada minta tambahan, nah itu kita tidak perlu tambahkan di sini. Jadi yang jelas ini seluruh yang dikonsumsi semuanya oleh tamu, kita hitung di sini. Ya, mau diambil atau tidak, kita masukkan di sini. Baik. Itu Pak Chandra. Oke. Terima kasih Bu Ikan menjelaskan menjawab pertanyaan dari Pak. Jelas ya? Ya. Iya. Bu Vivit, ada pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaan berikutnya ini saya. Ibu deh, Ibu Vivit. Ini dari ini nih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dewo. Ini dari teman saya juga nih, Mas Anggi dari Swiss Contact. Halo Mas, terima kasih sudah bergabung. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana cara yang efektif dalam menilai kekuatan dan kelemahan fasilitas atau produk pesaing di dalam strategi penentuan harga akomodasi atau homestay di desa wisata? Bagaimana Bu Wika? Jelas? Baik, ya. Terima kasih. Tadi yang bertanya atas nama siapa, Bu Vivit? Mas Anggi. Mas Andi. Oke, terima kasih. Aduh, ini pertanyaan yang susah ini. Gitu. Saya kan berusaha untuk menjawab ya Mas Andi ya. Oke, jadi begini. Mohon maaf, Anggi namanya Bu. Siapa? Anggi. Anggi, oh Anggi, Mas Anggi ya. Oke, saya pikir biasanya Mbak Anggi ya, tapi Pak Anggi ya. Oke, Mas Anggi. Oke, Pak Anggi ataupun Mas Anggi. Jadi sebetulnya memang ketika kita menghitung kamar itu tentunya berdasarkan kepuasan tamu juga ada di sana. Jadi ketika kita sudah mengetahui kepuasan tamu, contoh misalkan, maaf sekali lagi, ketika kita masih kondisi merupakan masih di awal. Kita kan juga belum tahu bagaimana situasinya tamu tersebut akan puas atau tidak. Nah, ketika memang belum kita bisa mengetahui ya, kita bisa berdasarkan dari harga pokok tadi. Tapi kalau misalkan ternyata dari hasil tadi pertama kali misalkan kepuasan tamu itu bisa bisa kita menilai, kita bisa mendapatkan pertama kali adalah dari saat ketika tamu datang kita langsung bertanya bagaimana kepuasan, apakah sudah kebersihan kamar, kelengkapannya sudah oke atau tidak. Kemudian ternyata makan paginya bagaimana, saya sudah senang, saya akan merekomendasikan ke teman saya. Nah ini berarti itu puas, itu langsung bertanya. Atau melalui misalkan yang sekarang sedang tren itu adalah dengan sistem online melalui Google ya, di situ disebutkan bahwa saya menginap di homestay desa wisata itu sangat puas karena apa. Nah kalau melihat ternyata banyak tamu yang puas terhadap fasilitas akomodasi yang ada Bapak Ibu ataupun Pak Anggi tadi di sana cukup puas, berarti kita sudah di atas angin ya istilahnya. Berarti akan banyak permintaan di tempat Bapak Ibu karena berdasarkan rekomendasi dari tamu-tamu tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita bisa meningkatkan nilai jual kita melebihi daripada yang pasaran atau kita bisa menjadi leader pricing tadi. Jadi sekali lagi, kalau memang ternyata kepuasan cukup baik, kenapa tidak kita bisa naikkan? Karena dari situ, di situ. Jadi semakin banyak orang yang puas, harga kamar kita akan bisa lebih tinggi. Begitu.
Itu Pak Anggi mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Terima kasih. Ikan. Ya, Pak Dewo, silakan Pak. Yes. Giliran Bapak baca nih. Saya ambil dari YouTube ya, Bu Vivit, biar Ya. ini udah pertanyaan bagus banget dari Ibu atau Bapak nih, Mary Baswade dari Toraja Utara, Ibu. Jadi izin bertanya Bu Ikan, gimana kalau tamu Wisman Bu, yang kita hitung dalam mata uang asing? Kan mata uang asing naik turun Bu. Nah ini gimana strateginya untuk menentukan penghitungan harga? Silakan Ibu. Ya, jadi kalau berdasarkan dari kurs Toraja ya, Toraja kebanyakan tamu dari Eropa, setahu saya ya, karena kalau Asia tidak terlalu banyak, tapi dari Eropa khususnya itu sering datang ke Toraja karena di sana banyak sekali paket wisata yang luar biasa di sana. Nah, kalau menurut saya yang pertama kali adalah kita hitungkan dulu dasarnya adalah rate Indonesia rupiah. Nah, kemudian setelah itu kita menghitungkan berdasarkan dari kurs yang berlaku pada saat tersebut. Jadi kondisi saat ini Indonesia sudah cukup stabil menurut saya kurs terhadap euro ya kalau misalkan Eropa. Jadi berdasarkan dari situ kemudian kita kalikan Bapak. Jadi kita kalikan tinggal dihitung kembali berapa. Kemudian kalau memang untuk rate dalam bentuk dolar ataupun euro tadi kita bisa ada spelling, misalkan tambahkan misalkan $10 atau $5, tergantung dari situasi di tempat Bapak Ibu ya dalam hal ini. Jadi menurut saya sebetulnya tinggal saja tetap hitungannya dalam bentuk rupiah, kemudian kita kalikan kurs pada saat tersebut, kemudian kalau mau ada spelling ataupun cadangan itu kita tambahkan misalkan $5 atau $10, itu bisa kita lakukan begitu. Baik, terima kasih. Jelas ya. Oke, Pak Dewo, ini ada yang menarik nih, dan ini Ya, nanti Bu silakan, Ikan Bu. juga bisa share pengalaman menjadi ibu asuh dari desa wisata. Saya pilihkan dari Pak Teguh Basuki. Ya, izin bertanya, Bu, saya Teguh dari Kabupaten Semarang. Bagaimana cara kami untuk bisa mengakses pendampingan terkait pengembangan desa wisata melalui CSA, seperti pengembangan desa wisata Kebun Agung ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Wikan. Termasuk juga pengembangan homestay, karena bagi kami desa wisata ini baru tahap rintisan. Begitu Bu Wikan pertanyaan. Terima kasih pertanyaan Pak Teguh yang dari Kabupaten Semarang ya kalau salah tadi ya. Kebetulan saya bercerita dulu tentang kami ya pengalaman kami. Kebetulan kami ini menggandeng atau menjadi ibu asuh daripada desa wisata Kebun Agung Imogiri Bantul. Pada saat itu kami ada program dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang namanya itu adalah One Dewi One Hotel. Satu desa wisata, satu hotel. Waktu itu ada sekitar 22 desa wisata di sana yang dikelola pada saat waktu yang lalu. 20 desa wisata tersebut itu mengalami penurunan ranking, dilihat dari seluruh Indonesia dan kemudian di Jogja mengalami penurunan ranking. Nah, kemudian dari Dinas Pariwisata mempunyai program untuk meningkatkan kembali ranking dari desa wisata tersebut dengan cara menggandeng dari hotel. Kebetulan memang di Yogyakarta cukup banyak hotel, hampir ada sekitar 100-an hotel di sana. Kita ditawarkan kepada hotel-hotel yang kebetulan memang hotel berbintang begitu, ditawarkan kepada kami. Jadi itu yang terjadi di tempat kami di Jogja ya. Dan kebetulan setelah mendapatkan kemudian sudah digandeng, kami mendapatkan SK dari gubernur. Jadi kami dari gubernur sendiri memberikan SK bahwa hotel kami itu dengan desa wisata A dan sebagainya. Jadi Pak Teguh, memang saran saya, memang kita perlu banyak berbicara dengan pemerintah setempat, masih sharing dengan pemerintah untuk contoh misalkan dari kelurahan ataupun kecamatan di situ untuk berbicara. Kemudian untuk maju ke pemerintah berikutnya begitu ya Pak, karena sebetulnya dulu desa wisata yang Kebun Agung saat yang sebelumnya pada yang lalu sebelumnya sudah sekitar tahun 90-an itu cukup mulai dari mandiri sebetulnya. Jadi bukan dari pemerintah, tapi dari mandiri bermulai dari Bendung Tegal. Di situ kebetulan ada semacam sungai yang dibendung, yaitu adalah Kali Opak. Kalau di Jogja yang Kali Opak itu adalah yang menuju ke daerah Parangtritis begitu ya. Di Kali Opak itu mereka punya di sana, dan
karena kali opak tersebut cukup baik dan irigasinya cukup baik sehingga menjadi desa pertanian. Bermula dari awal pertama kali itu adalah hanya desa pertanian bagaimana cara bercocok tanam. Jadi mulainya adalah mulai dari cara bercocok tanam yang dibagikan, di-share kepada ataupun merintisnya dari situ. Nah, kemudian menggandeng dari kelurahan. Kemudian setelah kelurahan itu kemudian menggandeng kecamatan, dan setelah itu baru ke dinas pariwisata. Memang perlu usaha sekali lagi untuk mendampingi dari pemerintah. Atau kalau memang mau langsung dengan swasta, maksudnya swasta itu banyak sekali ya kalau menurut saya, baik itu dari industri pariwisata, industri pariwisata atau yang lain. Nah, kalau memang mau dari swasta, memang kita harus membuat proposal. Tentunya potensi kita masukkan potensinya itu apa di desa wisata tersebut kita sampaikan, mungkin sederhana, proposal sederhana nggak perlu, dan kemudian kita memberanikan diri ke swasta, perusahaan swasta itu apa, kita bisa masuk ke sana. Kalau menurut saya, saran saya seperti itu sih, Pak Teguh. Jadi sekali lagi memang harus mendapatkan pendampingan dulu dari pemerintah setempat, kemudian dalam hal ini bisa langsung ke dinas pariwisata, dan kemudian kalau memang maksudnya tidak menggunakan pemerintah, kita menggunakan swasta. Jadi memang seperti itu, Pak Teguh. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bu Vivit. Terima kasih Bu Wikan. Ya, jadi memang desa wisata juga harus berani ya, kalau sudah mau bekerja sama dengan sektor swasta itu harus punya mental yang memang sesuai juga dengan mental industri pariwisata, begitu ya Bu Wikan ya. Jadi nggak bisa hanya ingin menjadi anak asuh saja gitu, tapi harus bisa membuktikan juga. Ya. Oke, berikutnya silakan Pak Dewo untuk membacakan gantian nih Pak. Saya dari YouTube saya ambil lagi nih Bu, karena YouTube banyak nih. Nah, dari Bu Titing Suryati ini di Kabupaten Nagekeo nih. Boleh nggak Bu harga homestay lebih tinggi daripada harga hotel? Nah, ini kalau misalnya harga homestay lebih tinggi, kira-kira kenapa harus lebih tinggi Bu? Alasan. Silakan Bu. Oke. Tadi kalau boleh, saya katakan boleh. Tidak ada aturan mengatakan bahwa harga homestay itu lebih rendah daripada hotel, tidak ada aturan seperti itu. Boleh. Kalau mau memang lebih tinggi daripada homestay itu harus boleh. Tapi maksudnya tingginya kenapa? Jadi kita harus tahu pelanggan ataupun customer itu kenapa lebih tinggi daripada hotel. Oke, mungkin maaf dalam hal ini contoh misalkan karena homestay Bapak Ibu itu contoh dalam hal ini, jadi bukan mewah. Ya, sekali lagi saya sebetulnya justru homestay itu harus menunjukkan keunikan dari desa wisata tersebut. Unikannya itu tradisional, rumah tradisional. Nah, itu bisa menjadi nilai lebih dibandingkan dengan hotel building ya. Orang sekarang kecenderungan saat ini trennya mencari back to nature, kembali ke alam. Mereka justru senang untuk tinggal di daerah yang memang benar-benar tradisional. Jadi tidak perlu dengan merubahnya menjadi rumah mewah, tapi berdasarkan dari di situ. Itu pengalaman, experience ini itu menjadi nilai lebih, harganya lebih. Nah, tapi yang paling selain menjaga keoriginal ataupun originalnya daripada homestay Bapak, yang penting adalah toilet, kamar mandi. Oke. Kamar ataupun rumahnya itu seperti homestay tradisional, tapi kamar mandinya, fasilitasnya sekali lagi bersih. Ya, toiletnya mungkin toilet duduk, kemudian bersih, ada shower. Kalaupun tidak ada shower nggak masalah, tapi gayung misalkan ambil dari bambu ataupun dari bambu ada air mancur, itu sesuatu yang sangat unik. Itu menjadi experience. Yang penting adalah bersih kamar mandinya. Mau dengan sistem ditimba, itu justru pengalaman. Original ya. Benar, original. Salah, benar. Di homestay di tempat yang saya asuh, saya mengatakan nggak usah, jangan menggunakan PDAM, tapi experience dengan menimba tadi sudah jarang orang ataupun anak-anak sekarang, Melina tidak tahu cara menimba yang baik itu bagaimana. Ya, nah itu hal yang aneh ya. Benar, kemudian saya masih ingat sekali dengan bambu dikasih misalnya pancuran, kemudian kasihkan ke bak air mandi tersebut. Nah itu suatu experience. Dan itu bisa kita jual, harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan hotel.
Jadi yang dijual experience-nya ya Bu. Benar, karena pengalaman tamu tinggal itu menyebabkan harga jualnya menjadi boleh sekali lebih tinggi daripada hotel. Itu. Asal tetap bersih tadi Bu ya. Ya, bersih. Nomor kuncinya adalah bersih di toilet dan kamar mandi karena syarat utamanya seperti itu. Ya, ya. Silakan Bu Vivit, lanjut Bu. Ya, ini saya mau pilih dari yang jauh nih. Silakan. Ada Pak Fatsi dari Fakfak, ya. Oh, tanya nih, ya jauh nih Bu Ika. Jauh banget. Aduh, saya pengen ke sana ini, Fakfak. Aduh. Oke, pertanyaannya, kalau biaya transportasi ke tempat wisatanya sudah mahal, bagaimana cara fisiologisnya agar konsumen merasa murah? Sedangkan tempat wisata kita baru mulai merintis. Ya, ini dari Pak Fatsi. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Jadi kalau bagaimana harga psikologi tadi ya dalam hal ini. Jadi harga psikologi sebenarnya adalah angka ya sebetulnya saya sampaikan tadi. Kalau memang ini menjadi PR kita semuanya karena memang transportasi yang menjadi dasar dalam hal ini ketika memang desa wisata itu terpencil begitu, tapi sekarang sekali lagi orang tamu itu justru mencari hal-hal yang tersebut, jadi mencari yang asli, yang alam begitu. Nah, cara yang paling harga psikologi yang saya sampaikan di sini adalah paling mudah adalah menggunakan harga paket. Jadi sudah termasuk transportasi, sudah termasuk guide, termasuk juga alat tradisional mungkin yang ada di situ. Kita sudah sampaikan di sana. Contoh misalkan, maaf sekali lagi tadi contoh harga kamarnya adalah harga transportasinya misalkan sudah hampir sekitar mungkin jutaan, misalkan 2 juta begitu ya. Termasuk masukkan saja harga homestay itu kita masukkan saja. Jadi orang sudah tahu mengenal tentang tempat Bapak dalam hal ini sudah itu sudah termasuk homestay karena saya pikir belum di situ juga tidak ada penginapan hotel yang lain ya. Jadi masukkan saja contoh misalkan harganya tadi dihitung dulu harga biaya transportasi dari tempat dari kota yang besar begitu untuk transit kemudian menuju ke tempat Bapak itu berapa. Contoh saya misalkan 1 juta begitu dihitung dengan biaya mobil atau mungkin ada semacam jalan kaki, ada tracing, itu sesuatu yang cukup menurut saya itu sesuatu yang paket yang bisa ditonjolkan dalam hal ini dan sekarang sedang tren mengenai hal itu. Nah, itu kita tambahkan contoh misalkan 1 juta, kemudian 1.800.000, nah kemudian ditambah jadi 2 juta. Nah, ambil aja jadi harga psikologi ini menjadi 1,999 itu harga psikologi begitu. Jadi maksudnya seperti itu Bapak. Ya, kalau jadi dipaketin ya Bu ya, dibuat paket. Ya, benar. Baik. Saran saya adalah menggunakan paket. Baik. Bu Vivit mungkin bisa undang untuk yang raise hand ya. Kita lihat. Bu Vivit out kayaknya Mbak. Mungkin di. Jadi kita mungkin buka untuk kesempatan dari Pak Dul dulu. Pak Dul 1, 2, 3, 4, 5 nih. Silakan Mbak Tina kalau boleh di unmute dan videonya diaktifkan. Silakan Pak Dul di nama dan tempat, lokasi, lalu langsung ke poin pertanyaan Pak. Pak Dul, monitor Pak. Halo. Ya Pak, ya silakan Pak, kedengaran Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dari mana Pak? Mau tanya nih Pak. Ya silakan. Langsung. Tipe homestay yang kita kan desa baru nih Pak. Desa baru. Terus mau membangun homestay, tipe-tipenya itu loh Pak. Maksudnya tipe dari sisi ukuran dan interiornya seperti apa Bu? Atau Pak agar kenyamanan. Baik, jadi poinnya sudah diterima Pak. Jadi tipe-tipe apa yang cocok untuk destinasi yang lagi dibangun sekarang, yang sesuai dengan tamu itu ya Pak Dul ya. Baik, ya, Pak. Baik Pak Dul, terima kasih. Bu Wikan, ditangkap Pak pertanyaan dari Pak Dul ya. Baik. Jadi Pak Dul, ini masih menjadi rintisan ya Pak ya. Jadi sebetulnya sekali lagi tadi saya sampaikan ketika Bapak mau membangun untuk homestay, sekali lagi tidak perlu dengan yang
saya sampaikan dengan mewah, tapi justru tonjolkan dengan ciri khas dari tempat desa wisata Bapak sekalian, Bapak ya dan Pak Dul ya. Jadi contoh misalkan rumah tradisional itu justru akan sangat diminati di sana. Jadi homestay itu adalah rumah tradisional itu lebih dinikmati dibandingkan dengan yang rumah modern. Jadi justru sekali lagi saya menyarankan tipe-tipe apa saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah rumah tradisional. Itu contoh misalkan dengan rumah panggung itu justru ditonjolkan. Itu di sana, kemudian memang ditambahkan dengan tadi kamar mandi dan toilet yang bersih dan tentunya tidak perlu dengan fasilitas tadi misalkan dengan air, tapi yang penting nggak apa-apa menggunakan gayung, menggunakan apa, tapi dari tradisional ya. Jadi itu yang akan lebih menarik, tidak perlu dengan menonjolkan rumah yang sekarang modern, tidak, tapi justru jadi nggak perlu pakai AC, nggak perlu pakai TV, ya Bu ya, orang ke desa itu pengen balik ke nature gitu, jadi pengen ngobrol sama dan penduduk langsung gitu kira-kira. Itu benar, dan Pak Dul tadi, jadi justru itu yang pertama. Kemudian berikan aktivitas di homestay tersebut ataupun di tetangga misalkan kan, jadi masih dengan jalan kaki, aktivitasnya kesehariannya apa? Contoh misalkan ada mungkin menganyam, kemudian tadi hanya belajar masak juga bisa. Benar, belajar masak. Jadi justru dari dapur. Sarapan juga ya Bu ya. Benar. Sarapan dari ya, dapur, jangan benar sarapannya yang khusus tradisional dari dapur yang di situ tradisional. Yang jadi penting contoh karakternya ya. Benar. Jadi contoh seperti yang kami lakukan di desa wisata, ada yang memang modern, tapi yang modern itu justru nggak banyak peminatnya. Tapi justru yang asli, ada joglo, bangunan kalau di Jogja kan ada joglo, kemudian rumahnya ada sentong begitu, itu justru yang berlaku. Dan kemudian dia pengen masak di dapur tersebut masih menggunakan arang ya, anglo kalau di Jogja bilang itu ya, itu di kayu bakar. Nah mereka pengen tahu malah dari sana. Sekali lagi. Oke Bu, saya rasa sudah terjawab. Ya, terjawab ya. Bu Vivit, kita ambil lagi dari yang raise hand Bu. Oke, kita ambil lagi dari mungkin Pak Andi Christian ya. Pak Dewo, silakan bacakan lagi Pan ya. Oke, Pak Andi Christian, kita ambil dari yang raise hand. Silakan Pak Andi, nama, lokasi, langsung ke poinnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak Andi, di mana Pak Andi? Saya dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Baik, oke, lanjut ke pertanyaannya Pak, silakan langsung. Kami sudah punya event festival tahunan, ini tahun yang keempat. Pertanyaan saya, kadang-kadang kita ini dengan HPI ya, dengan teman-teman di HPI. Nah, ini bagaimana sinkronisasi antara harga kita di desa wisata dengan teman-teman HPI dan PHRI dan lain-lain. Kadang-kadang kita masih ini harganya ya, kita taruh segini, teman-teman yang lain mungkin ini. Kira-kira seperti itu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik. Bu Ikan, kira-kira dapat pertanyaannya Bu ya? Silakan Bu. Jadi ini jadi melalui, kalau ini adalah karena yang ditawarkan melalui HPI ya Pak ya, atau maaf boleh terbuka, atau misalkan dari HPI sendiri ini ada semacam maaf sekali lagi komisi begitu Pak, atau bagaimana? Karena kita lebih Pak Andi. Nah, oke, kalau memang tidak, oke. Jadi sebetulnya kalau memang Bapak mau menawarkan melalui HPI ataupun mungkin travel agent, biro perjalanan, biasanya ataupun guide ya, biasanya dari harga kamar Bapak Ibu sekalian itu biasanya mereka sudah akan menjadi up kadang-kadang. Mereka sudah akan menambahkan harga supaya untuk memberikan, karena mungkin dari segi promosinya, kemudian dari segi komunikasi, harga komunikasi begitu dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Atau ada juga dengan sistem bagaimana harga kamar Bapak itu ataupun harga paket wisata. Kalau saya katakan paket wisata dari di desa wisata tersebut dan berserta dengan penginapannya, itu kita ada semacam komisi atau seperti biasa sekitar 10-20% itu kita sisihkan untuk sebagai nilai jasa, uang jasa kepada HPI yang sudah memberikan tamu tersebut.
seperti itu. Tapi kalau untuk dari PHRI saya pikir tidak ada masalah Pak, karena tidak ada ketentuan bahwa dari harga kamar itu homestay harus segini, tidak. Karena sekali lagi tidak ada yang misalkan PHR itu mengatur untuk harga bintang 3, bintang 4, bintang 5 bahkan untuk homestay. Tergantung sekali terima lagi. kasih. Terima kasih Bu Ikan. Semoga terjawab Pak Andi ya. Jadi tidak ada standar tadi. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, kita ambil chat box deh. Ya. Ini dari Prianto. Pak Tony ini dari lereng Gunung Masurai, Sungai Lalang, Kabupaten Merangin, Jambi. Jadi pertanyaannya Bu, kalau ada satu event di satu trip pendakian, itu bagaimana menghitung dengan akomodasinya? Jadi ada, mungkin maksudnya ini ada paket naik gunung, tapi mau digabungin dengan akomodasi, cara menghitung akomodasinya seperti apa tuh? Silakan Bu. Baik, oke, baik. Ya, dalam pendakian, tentunya ketika kita waktu melakukan pendakian, apakah ada perlu ada guide di sana? Nah, itu kita masukkan biaya guide-nya. Kalau memang ada istilahnya guide lokal ataupun mulai guide lokal itu adalah penduduk asli, ya, ataupun mungkin yang guide yang dari luar. Itu kita masukkan di sana, itu untuk biaya pendakian ya, biaya kosnya. Kemudian kedua, apakah dalam perjalanan ada biaya makanan? Ya, biasanya akan lebih menarik misalkan di satu tempat kita mengelola salah satu penduduk misalkan shelter ataupun istilahnya singgah dulu di situ untuk menikmati makanan tradisional misalkan ketela rebus ataupun apa itu ada atau tidak. Nah, itu kita bisa kemas ke sana dalam hal ini. Kemudian saya nggak tahu apakah ada biaya di situ termasuk misalkan tali ataupun apa yang diperlukan untuk peralatan pendakian gitu ya Bu ya. Peralatan pendakian yang mungkin sederhana, tapi biasanya kalau pendaki biasa sudah membawa sendiri sih Pak Sadewa ya. Cuma kalau memang ada diperlukan kita bisa masukkan ke sana. Nah, setelah dihitung itu dimasuk dengan homestay di sana. Oke, baik. Oke, saya mengundang lagi yang raise hand, ada Pak Ipul Tang nih. Pak Ipul bisa dimonitor Pak Ipul. Mbak Tina mungkin bisa, ya silakan Pak Ipul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, nama saya Muhammad Saiful dari Kota Bontang. Dari mana Pak? Dari Kota Bontang. Oke, lanjut dengan pertanyaannya Pak. Yang mau saya tanyakan adalah, Bontang, Kaltim. Yang mau saya tanyakan adalah ketika kita menghitung harga akomodasi di suatu destinasi, tetapi dia ada di destinasi itu yang berada di aksesnya di tengah laut, katakanlah misalnya. Nah, seharusnya kita juga memperhatikan biaya amenities dan utilitasnya gitu. Dan otomatis ketika di tengah laut kita pasti akan cost-nya akan lebih besar gitu ketimbang yang mudah diakses. Nah, itu bagaimana, mungkin ada saran bagaimana cara menghitung akomodasi yang tepat ketika wilayah itu sulit untuk diakses, kemudian mungkin masih memperhitungkan biaya utilities, kemudian amenities yang bisa jadi di sana tidak ada dan pasti akan lebih mahal gitu. Mungkin bisa minta masukannya dari Bu Ikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, langsung saya saja ya Pak Sadewa. Silakan Bu Ikan. Ya, Pak Ipung. Ya, jadi saya setuju sekali. Kalau memang ternyata di daerah yang silakan Bu Ikan. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata tidak, maksudnya di sana utilities-nya tidak ada Pak. Jadi memang faktor jarak dan situasi yang itu terpencil itu orang akan lebih tahu lebih paham untuk mendapatkan contoh aja untuk mendapatkan air mineral aja susah ya Pak ya. Nah, itu kita masukkan aja kalau memang harga di rata-rata di sana biasanya misalkan 10.000 akhirnya untuk menjadi 20.000 masukkan ke sana. Dan buat para kita ini tamu yang kalau mau ke tempat desa wisata Bapak Ibu itu sudah tahu, sudah bisa mengerti karena memang medannya cukup berat. Jadi tidak ada masalah untuk dimasukkan ke sana. Contoh yang sekali lagi contoh misalkan di Raja Ampat ya. Bapak cukup mahal, biaya menuju ke sana cukup mahal, biaya untuk hotel dan sekolah cukup mahal, tapi orang worth it ataupun orang merasa puas oleh karena experience, karena memang alamnya luar biasa. Jadi sekali lagi menurut saya Pak Ipul kalau memang ternyata alamnya sangat mendukung,
kemudian penduduk budaya cukup baik dan itu bisa mengangkat, nggak masalah sebetulnya untuk menghitung harga jadi tinggi itu. Baik. Terima kasih Bu Wikan. Saya coba, suara saya jelas nggak nih Pak Dewo? Jelas Bu, sekarang mungkin videonya memang harus di off dulu. Silakan Bu. Saya off kan. Ya, ini waktu tinggal 3 menit lagi. Kelihatannya kita harus akhiri ya Pak Dewo ya. Ya Bu. Aduh, mohon maaf kami tidak bisa itu ya, banyak yang raise hand ya. Bukan? Ya. Banyak pertanyaan juga saya dengan senang hati untuk sharing begitu, dengan senang hati Bapak mungkin melalui itu monggo kalau memang berkenan mau email atau apa dari panitia. Saya senang sekali kalau bisa membantu untuk Bapak Ibu, cuman memang mohon maaf waktunya sekali lagi saya tidak bisa lebih dari apa yang ada. Yeah. Semoga ada sesi lain ya Bu ya. Terima kasih. Ada kesempatan lain. Ya. Bu Vivit, silakan. Terima kasih Bu Wikan sharing ilmunya. Ya, terima kasih ya Bu, sangat menarik sekali serta pelatihan. Sama-sama. Jangan khawatir, kita akan lanjut di hari Sabtu. Nanti pertanyaan terkait dengan paket wisata akan diulas lebih lanjut. Ya. Nah, itu nanti akan ada 2 topik yang akan dibawakan oleh Pak Riki Setiawanto mengenai pengembangan pariwisata, penyiapan dan perencanaan. Jangan lupa jamnya di siang, jam 14.00. Kemudian juga oleh Pak Wisnu Prianggono dengan topik bagaimana cara menghitung paket tur ekowisata. Ya, jadi memang topiknya Bu Wikan hari ini mengenai homestay, tapi ternyata berkembang, berlanjut juga mengenai paket tur ya Bu. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan menjawab. Bu Wikan, ini ada pertanyaan karena Ibu tadi mengundang, kalau ada yang mau tanya boleh langsung, boleh nggak di-share nomornya? Boleh dengan senang hati. Jadi kalau boleh, Bapak Ibu mau kirim email, boleh. Kirim email boleh dicatat. Di chat box saja ya. Oh boleh, ditulis aja. Kalau untuk nomor telepon saya bisa dengan WA. Tapi mohon maaf kalau misalkan saya slow respon ya Bapak Ibu sekalian dalam hal ini. Tapi saya pasti akan jawab yaitu di 08 190 40 900. Pak Sedewa, terima kasih sudah menulis di sana. Boleh dengan email, Pak, kalau memang mau ada email, boleh? Email, ya boleh, silakan. Saya emailnya DM tugu at the 101 hotels pakai S. hotels.com. Ya. Baik. Betul Bu, gitu? Benar sekali Pak Sadewa ya. Jadi Bapak Ibu monggo kalau memang berkenan, mudah-mudahan saya bisa membantu. Tapi sekali lagi kalau mohon maaf saya slow respon, tapi saya akan berusaha untuk menjawab untuk itu. Baik, terima kasih Bu Ikan. Terima kasih, salam sehat semuanya. Ya. Silakan Bu, tutup mungkin untuk diingatkan mengenai link post-testnya. Ya. Baik, Pak Tony sudah mengingatkan juga nih Bapak Ibu ya. Untuk post, dan jangan lupa nanti kita akan bertemu kembali di hari Sabtu siang. Ya. Baik, saya juga mohon pamit. Terima kasih banyak kepada Bu Wikan, kepada Pak Sadewo dan juga teman-teman. Ada Mas Hijra, Mas Tony, Mbak Tina, Mas Dendi dari Kementerian Desa. Baik, melanjutkan kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Salam sehat, salam pariwisata. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, salam sehat, salam sukses. Terima kasih.